Ada yang suka disakiti di sini? Tidak. Banyak Nggak suka sakit hati di sini? Tidak Bapak. Saya suka damai sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera, amin. Saya percaya saudara-saudara, kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, maka pujian tadi itu bisa dihidupi benar. Disakiti tidak membalas, difitnah tidak membalas. Ya kan? Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan berkhotbah pada saat ini mengenai Roh Kudus memperbaharui setiap kehidupan orang percaya. Baru sebulan yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak tinggalkan kita, anak-anaknya, berjalan sendiri di dalam dunia ini. Dia berikan Roh Kudusnya. Amin. Dia berikan kepada kita Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita, memperbaharui kehidupan kita. Saudara, kalau saudara baca, ya kita baca di dalam Titus pasal yang ketiga. Titus pasal yang ketiga. Ayat yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima, saya akan bacakan firman Tuhan. Nah, ini ada nih. Atau kita baca bersama-sama. Titus pasal 3 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, menjadi ciptaan baru itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada manusia yang bisa selamat tanpa ada anugerah yang Tuhan berikan. Ya, firman Tuhan tadi katakan karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu semua karena rahmat dan karena anugerah. Tapi saudara-saudara, saya mau kasih tahu, setelah itu menjadi manusia baru itu adalah satu proses. Saudara harus diproses terus-menerus. Karena saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mau saya beritahukan bahwa banyak orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada Tuhan, banyak orang-orang yang sudah melayani Tuhan, bahkan pendeta sekalipun hidupnya jauh daripada benar. Belum lama ini viral, saudara-saudara, ya, di sana di Indonesia. Pendeta hari Minggu dia khotbah luar biasa, pulang dianiaya istri. Tahu? Tidak tahu. Nggak tahu. Dengar Bapak. Nanti saudara nggak mau sama pendeta lagi. Ya. Dia khotbah di gereja, pulang dia aniaya istrinya, dia pukul anaknya. Dan itu berlangsung bukan baru, saudara-saudara. Itu berlangsung 20 tahun katanya. Dan sekarang dia ditangkap. Karena istrinya nggak tahan. Sewaktu terakhir mereka bertengkar, istrinya tahu pasti dia dianiaya. Dia sudah siapkan video. Dia siapkan video, lalu betul dia dipukul sama suaminya, dan kita lihat viral itu kemana-mana, dikirim kemana-mana. Memalukan, saudara-saudara. Seorang hamba Tuhan melakukan KDRT terhadap istri. Apakah ini hamba Tuhan belum menerima keselamatan? Sudah. Dia sudah jadi hamba Tuhan. Sudah sekolah Alkitab yang seperti siapa? Pastilah sudah sekolah Alkitab.
pasti sudah mengerti firman Tuhan, tapi hidupnya masih seperti itu. Masih punya hal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, makanya tadi begitu saya dengar nyanyi disakiti tidak membalas. Saya ingat saudara-saudara, waktu itu saya udah melayani Tuhan. Saya juga udah melayani dari sekolah minggu ke remaja, bahkan sudah khotbah di Timur. Tapi kalau saya di jalan, saudara-saudara, dipepet sama mobil, itu saya bisa turun dulu, saudara-saudara. Betul, saya turun, waktu itu sopir angkot, saya pernah pegang sopir angkot ini. Habis itu, saudara-saudara, terjadi bukan saya, saudara-saudara. Kebetulan ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan persis kayak saya naik mobil, begitu dipepet motor, turun, langsung di motor, dimaki-maki sama dia. Dimarahin sama dia. Nggak tahu saudara-saudara jemaatnya ada di situ. Cuma lihat hamba Tuhan. Kebetulan cerita lagi sama saya, Tuhan. Wah, hamba Tuhan itu membahala. Ngamuk-ngamuk di jalanan. Saudara-saudara, apakah kami ini hamba Tuhan belum menerima Tuhan Yesus? Apakah kami belum dilahirkan baru? Sungguh. Tapi manusia karakter kita ini yang masih belum diperbaharui. Perlu ada pembaharuan. Itulah sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus. Roh Kudus yang memperbaharui kehidupan saudara hari lepas. Ini proses, saudara-saudara, nggak gampang. Seperti tadi, disakiti tidak melawan. Itu proses, saudara. Sakit itu luar biasa. Sakitnya tuh di mana? Sini. Tapi pun udah sakit hati. Sakit itu di sini. Tapi udah masuk. Kalau kita ada teman utang nggak bayar, sakitnya di mana? Dompet, Pak. Iya kan? Di saku ya. Ada yang pernah utang nggak bayar nggak di sini? Nggak ada. Puji Tuhan. Ada yang pernah ditipu pendeta? Enggak dong, Pak Sahabat. Bukan ini maksud saya. Di sana ada nggak yang pernah ditipu pendeta? Saya pernah, saudara-saudara. Dulu waktu kerja ada teman bilang, ini loh ada investasi menggiurkan, hasilnya besar. Saya bilang nggak mungkin, karena nggak mungkin ada orang yang mau kayak Sinterklas gitu loh, kasih uang banyak-banyak, ya kan, sementara dia rugi. Ada nggak yang mau begitu? Saudara rugi, tapi orang saudara kasih untung, mau nggak? Mau lah, pasti. Tapi di sana ada, dan teman saya bilang pasti ini. Kenapa? Yang punya pendeta, saudara-saudara, nggak sampai 6 bulan hilang. Di kantor itu sudah nggak ada. Pendeta sudah. Saya nggak lagi jelek-jelekin pendeta loh ya, saudara-saudara. Saya Bapak Gembala soalnya saya lagi aja. Kenyataannya ini. Jadi orang sudah menerima anugerah dari Tuhan. Tapi ternyata karakternya itu masih begitu, saudara. Itulah sebabnya kita perlu diproses. Kita perlu terima Roh Kudus. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat, saudara ya, keadaan manusia akhir-akhir ini semakin jahat. Kalau saudara lihat, ya kita baca di 2 Timotius 3, ayat 2 sampai 4. Bisa ditampilkan nggak? 2 Timotius 3. Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 4. Di hari-hari terakhir ini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah,
Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini kondisi manusia saat ini. Saudara merasakan nggak sih, semakin hari kondisi kehidupan manusia itu semakin jahat? Betul nggak? Anak sudah tidak takut lagi sama orang tua. Sebelum saya berangkat ke sini, saya setel TV, sudah lihat berita. Itu di daerah Bekasi, ada anak minta uang 30.000, nggak dikasih sama orang tuanya. Ibunya itu dipukul, ditendang sampai jatuh. Itu real, sudah masuk TV semua. Jadi orang sekarang ini sudah ya seperti keadaan ini. Manusia semakin jahat. Manusia sudah lebih mementingkan diri sendiri dan tidak mau memperdulikan orang lain. Bukan semua, saudara-saudara. Banyak kejadian. Makanya saudara lihat di mana-mana kejadian perang. Iya toh? Ya. Iya kan? Ya. Karena apa? Ego. Ingin menguasai, ingin menjadi orang yang nomor satu, yang terbaik, gak peduli orang lain, gak peduli. Orang lain mau susah aja. Yang penting kita happy. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini keadaan manusia saat ini. Dan di dalam sini kalau saya tanya, ada orang Kristen nggak? Ada. Ada banyak juga orang-orang Kristen seperti itu. Kehidupan. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kita mesti jujur, saudara, akui saya ini masih ada di posisi ini nggak sih sebenarnya? Kalau masih ada, saudara-saudara, kita perlu diperbaharui. Kita perlu Roh Kudus memperbaharui hidup kita, supaya kita bisa dirubah hari ke hari sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara lihat pada saat manusia diciptakan oleh Allah, ya, pada saat manusia diciptakan oleh Allah, keadaannya kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-20, manusia itu diciptakan serupa dengan Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Artinya manusia itu persis copy paste seperti Allah. Bukan cuma rupa, tapi karakter, tabiatnya, semua persis seperti Allah. Lalu yang dikatakan sesudah itu ada napas hidup, ada roh Allah di dalam manusia. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Allah meniupkan rohnya ke dalam manusia. Di dalam setiap kehidupan orang-orang yang hidup itu ada roh Allah. Roh yang betul-betul dari Allah ditiupkan ke dalam kehidupan manusia. Jadi manusia itu sudah seperti manusia Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu Adam dan Hawa bisa bergaul dengan Tuhan di Taman Eden, tidak ada batasan. Tapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Musa mau bertemu Tuhan, Tuhan bilang, Musa, tidak bisa. Ada jarak antara kamu dan saya. Kamu adalah orang berdosa, tanggalkan kasut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kenyataan. Ketika manusia ke dalam dosa, kita diusir oleh Allah dari Taman Eden. Manusia diusir oleh Allah dari Taman Eden. Tidak layak lagi ada di Taman Eden.
keluar. Tapi karena anugerah yang tadi saya katakan, Allah mengasihi manusia, Dia cari kita. Dia berikan putra tunggalnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Mati di kayu salib, bangkit, dan memberikan Roh Kudusnya buat kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Hari lepas kesana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Roh Kudus, oleh Allah, oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah diselamatkan. Roh Kudus diberikan untuk kita dapat menjalani hidup ini dengan baik. Karena di dalam kerajaan surga tidak ada tukang tipu, saudara-saudara. Iya kan? Di dalam kerajaan surga tidak ada orang pembunuh. Di dalam kerajaan surga tidak ada pengkhianat. Coba saudara, waktu kita lihat seorang raja yang mengundang orang-orang pilihannya. Diundang orang pilihan itu dengan berbagai alasan mereka gak datang. Lalu raja itu bilang, undang semua orang yang ada di pinggir jalan, bawa mereka masuk. Tapi apakah cuma dibawa mereka masuk lalu si raja nggak perhatikan? Diperhatikan, saudara-saudara. Begitu dia lihat ada satu yang tidak pada pakaian pesta, apakah raja bilang, biarin aja lah, cuma satu, yang lain enggak? Saudara yang kasih dalam Tuhan, raja itu langsung dengan tegas berkata, tangkap orang ini, buang keluar, karena dia tidak mengenakan pakaian pesta. Saudara, itu mengerikan, saudara-saudara, kalau sampai begitu. Oleh sebab itu, makanya kita harus mempersiapkan diri, membuang segala karakter-karakter buruk seperti tadi. Berjuang, saudara-saudara. Makanya firman Tuhan berkata, berjuanglah kamu masuk melalui pintu yang sempit. Kalau pintu yang lebar nggak usah berjuang, enak, saudara. Kalau mau masuk kerajaan surga, Tuhan Yesus bilang berjuang, kamu masuk pintu yang sempit. Rasul Paulus juga berkata, aku sudah berjuang, aku sudah mengakhiri pertandingan dan sampai di garis finish, dan sekarang aku terima mahkota kebenaran. Apa, saudara-saudara? Mahkota kebenaran didapat setelah berjuang apa? Berjuang melewati segala masalah, berjuang melewati segala tantangan. Saudara, Rasul Paulus paling berat, saudara-saudara. Dia berkali-kali masuk penjara. Dia didera oleh orang Yahudi. Padahal dia itu tadinya adalah seorang yang terhormat. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, diproses. Dari orang yang garang diproses jadi orang yang garang. Tuhan ciptakan kita itu baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Manusia waktu itu baik. Kenapa manusia bisa jahat? Kenapa manusia bisa rusak seperti saat ini? Karena berdosa. Kita perlu diperbaiki, saudara-saudara. Kita mau belajar firman Tuhan, supaya kita didapati nanti sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercerai. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kan kita sering dengar kita mau berkarakter seperti karakter Kristus. Tuhan Yesus Kristus waktu mau naik di kayu salib, dia dipukul oleh orang Yahudi, dia didera, dia dicambuk, dia ditombak. Apakah Tuhan Yesus bilang, nanti lihat pembalasan? Begitu. Tuhan Yesus menang. Dan ini yang perlu, saudara-saudara, kita belajar dari karakter Tuhan Yesus. Kita mau serupa seperti Tuhan Yesus, supaya saat nanti kita sampai di kerajaan surga, kita juga sudah hidup seperti Tuhan Yesus. Bukan begitu dilihat sama Bapak di surga, kamu gak punya pakaian pesta, turun, buang. Saudara mau?
Saudara, saya katakan saudara, di dunia ini harus sukses. Saudara harus sukses. Tapi kalaupun yang paling jelek saudara gagal di dunia ini, jangan sampai saudara gagal di dalam kerajaan surga. Kalau saudara gagal masuk kerajaan surga, itu yang paling mengerikan, saudara-saudara. Dunia ini saudara gagal sebentaran. Umur kita berapa? 70 tahun kata kita paling lama. Kalau kuat 80, itu pun sudah susah jalan. Ada yang rawat nenek umur 80? Ada. Masih sehat? Wah, masih sehat, bagus. Itu sudah bonus itu kalau udah 80. Kenapa? 98 itu udah bukannya bonus lagi, udah lebih dari bonus, ekstra bonus. Tapi saudara-saudara, kalau kita hidup di dunia ini tidak memperhatikan apa yang Tuhan mau, maka betul-betul kita akan terpisah dari Tuhan, dan itu mengerikan. Tidak ada batasannya. Orang yang boleh punya umur 90 tahun tapi pasti selesai satu saat. Betul nggak? Mau 100 ke 102, 104 selesai satu saat. Tapi begitu saudara gagal masuk dalam kerajaan surga, tidak ada batasannya. Selama-lama. Ini yang perlu kita perjuangkan, saudara. Saudara boleh berjuang di dunia, boleh sukses dalam dunia, tapi saudara jangan lupa, saudara juga perlu sukses dalam kerajaan surga. Saudara nggak sukses masuk kerajaan surga, lebih celaka. Amin. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh firman-Mu mengajar kami, menegur kami. Kalau selama ini kami masih banyak berbuat tidak sesuai, tidak tepat dengan firman-Mu, Tuhan, ampuni kami. Berikan kami Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami mampu kuat berjuang, meninggalkan karakter-karakter buruk kami, hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus Kristus pada saat waktunya nanti mendatang yang kedua kali, atau kami datang menghadap Tuhan, kami didapati layak diterima di kerajaan surga. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami boleh gagal di dunia ini, kami tidak punya apa-apa di dunia, tapi kami harus mempunyai kerajaan surga. Kami harus memiliki tempat di kerajaan surga. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Biarlah firman-Mu pada saat pagi hari ini boleh menegur kami, mengajar kami, menasihati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tuhan yang bekerja melalui Allah Roh Kudus, berubahkan kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami mau menyelesaikan ibadah kami. Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, segala kebaikan yang ada dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.